Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Alkitab, kidung cerianya, terus buku catatan, kalau tulisnya sudah disiapin? Kalau sudah, kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menaikkan pujian yang berjudul Bapa, Ku Datang Padamu. Kita buka ibadah kita dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh berkumpul di tempat kami masing-masing untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Biarlah ibadah ini dapat kami ikuti dengan baik. Kami dapat memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami agar kami dapat duduk tenang dan konsentrasi dalam mendengarkan kakak layan kami bercerita. Kami berdoa juga untuk kakak layan yang bercerita, biarlah apa yang disampaikan adalah kebenaran daripada-Mu. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum bisa mengikuti ibadah, mungkin karena sakit, Engkau yang lawat, Engkau yang sembuhkan mereka. Dan untuk teman-teman kami yang malas, Tuhan yang jamah, Tuhan yang ketuk pintu hatinya, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah di minggu selanjutnya. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Kakak ulangi sekali lagi, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, adik-adik mari bangkit berdiri. Kita akan membaca 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Adik-adik simak dengan baik, kakak akan membacakan ayat-ayatnya. Di bawah terang judul pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa
dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada iman dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Terpujilah firman Tuhan. Hosiana, 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 Hosiana. Baik adik-adik, silakan kembali duduk. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca dari kitab 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Nah, di sana menceritakan tentang raja yang bernama Asa di dalam pemerintahan di kerajaan Yehuda. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa Raja Asa ini adalah raja ketiga di Yehuda ya, dan dia merupakan keturunan dari Raja Daud ya. Nama neneknya kita bisa tahu yaitu Absalom. Nah, adik-adik, kita bisa lihat bagaimana keturunan sebelum dari Raja Asa ini sangat-sangatlah bisa dikatakan sangat-sangat menentang kehendak Allah gitu ya. Mereka menyembah berhala, mereka membuat Allah kecewa ya. Masih sama seperti bangsa Israel sebelum-sebelumnya ya. Selalu berbuat dosa ya, menyembah berhala, menyembah Allah lain seperti itu. Bahkan mereka membangun patung-patung yang sepatutnya tidak disembah ya, hanya Allah yang patut disembah. Nah, keturunan-keturunan sebelumnya dari Raja Asa ini membuat Allah kecewa ya, karena mereka tidak taat kepada Allah. Nah, tapi adik-adik, ada hal yang membuat kita kaget di sini adalah mengapa Allah memakai Raja Asa ini ya? Mengapa Allah memakai Raja Asa sebagai perantara atau sebagai alat untuk membawa bangsa Yehuda ini kembali lagi ke ada jalan yang benar. Nah, kita bisa melihat melalui Nabi Azaria ya, Raja Asa ini disampaikan daripadanya bahwa kehendak Allah ini seperti apa gitu ya. Allah ingin
bangsa Yehuda ini kembali ke jalan yang benar, jangan menyembah berhala lagi, ya. Dan juga Raja Asa ini harus juga membawa termasuk keluarganya juga kembali ke jalan yang benar, gitu ya, supaya tidak menyembah berhala lagi atau menyembah patung-patung lagi. Nah, mendengar hal ini, Raja Asa ini yakin bahwa Tuhan Allah ini menyertainya, ya, dan dia yakin dia mendapat kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan itu, melakukan itu, ya. Dia yakin bahwa dia dapat menyingkirkan dewa-dewa atau patung-patung yang menjijikan itu, yang bisa merusak hubungan umat Yehuda dengan Tuhan Allah, ya. Raja Asa ini ingin bangsa Yehuda ini mencari Allah, bukan mencari dewa-dewa yang tidak jelas atau Allah lain, gitu ya. Raja Asa ini ingin rakyat Yehuda ini menyembah hanya Tuhan Allah nenek moyang mereka, yaitu dari keturunan-keturunan sebelumnya, yaitu seperti yang dilakukan Raja Daud, ya. Raja Daud yang selalu setia untuk memuji, muliakan nama Tuhan, seperti itu. Nah, Raja Asa itu ingin seperti bangsa Yehuda ini, seperti kakek buyutnya, ya, bisa dibilang kakek buyutnya, yaitu Raja Daud. Seperti itu. Nah, dengan bantuan atau penyertaan Allah, Raja Asa ini dimampukan adik-adik untuk menyingkirkan dewa-dewa yang menjijikan itu atau patung-patung berhala itu, ya. Dia dimampukan. Nah, melalui tindakan yang dia lakukan, ya, bangsa Yehuda ini melihat kebesaran Allah atau Allah bekerja dalam dia, gitu ya. Nah, mengapa bisa demikian? Yaitu karena ketaatan Raja Asa ini, Raja Asa terhadap Allah, ya. Dia taat kepada Allah, ya. Dia melakukan apa yang Allah kehendaki, gitu ya. Meskipun itu disampaikan melalui Nabi Azaria. Nah, dia taat kepada Allah, dia melakukan semua yang Allah kehendaki. Maka dari itu Allah memakai dia untuk membawa bangsa Yehuda ini kembali ke jalan yang benar, ya. Dan dia juga adalah seorang pemimpin bagi bangsanya. Maka dari itu Tuhan memakai Raja Asa ini, ya, untuk membawa bangsa Yehuda kembali ke jalan yang benar. Nah, adik-adik, apa hubungannya sih, Kak, dengan kehidupan kita pada saat ini? Perlu adik-adik ketahui, dunia ini tidak sepenuhnya kita bisa percaya, ya. Dunia ini banyak sekali godaannya, ya. Banyak sekali godaannya, dan kita bisa menjadi salah satu yang jatuh di dalam godaan-godaan itu. Nah, bagaimana, Kak, supaya kita tidak jatuh dalam godaan-godaan dunia ini, gitu ya? Jawabannya mudah. Kita hanya perlu taat kepada Allah, ya. Kita percayakan hidup kita kepada Allah. Kita harus setia kepada Allah, ya. Kita hanya menyembah Allah, tidak ada Allah lain, ya. Kita harus setia kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, bagaimana, Kak, supaya kita bisa taat kepada Allah? Rajin IHMPA, baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika adik-adik rajin berkomunikasi dengan Tuhan, dijamin adik-adik pasti disertai Tuhan. Apapun yang adik-adik lakukan pasti dimampukan, ya. Dan godaan-godaan dunia ini pasti disingkirkan, ya. Yang adik-adik dengar hanyalah suara Allah, suara Tuhan Allah kita. Seperti itu, ya.
Kita ini adalah termasuk bangsa Yehuda ya, bangsa Yehuda yang pada masa gampang tergoda ya, banyak godaan yang membuat kita goyah, membuat iman kita menjadi goyang gitu ya. Nah, maka dari bacaan kita pada pagi hari ini kita ingin diingatkan bahwa kita harus seperti Raja Asa ini ya, yang dengan ketaatan dan kesetiaannya dia mampu ya melawan godaan dunia. Ya, mampu melawan godaan dunia dan mampu membawa atau menyelamatkan sesamanya dari godaan-godaan dunia ini. Ya. Yang patut disembah itu adalah Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Bukan HP, bukan patung, bukan film kartun. Itu merupakan berhala loh adik-adik. Ketika adik-adik lebih mendahulukan HP, mendahulukan film kartun, ya, melakukan hal-hal lain, itu termasuk berhala, atau termasuk kita mendahulukan hal lain daripada Tuhan terlebih dahulu. Pasti di antara kita sering tuh setiap pagi bangun tidur langsung HP yang dipegang. Bukan baca Alkitab dulu, atau berdoa dulu, bersyukur, sudah dipelihara dalam tidurnya gitu ya. Kita jarang sekali melakukan itu. Nah, mulai sekarang kakak ingin adik-adik seperti Raja Asa yang menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Ya, harus mau sebagai anak-anak Tuhan yang taat, kita harus mau ya, kita harus mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pasti Tuhan selalu akan mendengar atau menyertai, memberkati kita ya. Dalam keadaan apapun, dalam setiap hal, dalam setiap permintaan kita, semua pasti Tuhan dengar. Seperti itu adik-adik. Dan jangan takut ketika kita menolak godaan dunia ini ya. Adik-adik harus berdoa kepada Tuhan agar dimampukan supaya adik-adik bisa menghadapi godaan-godaan dunia ini. Baik adik-adik, sekian cerita dari kakak hari ini. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Biarlah firman yang kita dengar tidak cuma kita dengar ya, tapi kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan merespon firman yang baru saja kita dengar dan juga mengumpulkan persembahan dengan menaikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 265, bait yang pertama dan kedua. Yesus berpesan. Baik adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tibalah saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat, dan juga kita akan mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari adik-adik kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu, sehingga kami pada pagi hari ini bisa menghirup udara segar, dan juga kami bisa mengikuti ibadah IHMPA pada pagi hari ini, Bapa. Bapa, pada saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, mengikuti ibadah IHMPA, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, buatlah kami bisa menjadi seperti Raja Asa yang takut akan Tuhan, agar kami bisa melawan godaan-godaan dunia yang selalu datang kepada kami, Bapa. Biarlah kami dapat dimampukan, dikuatkan, agar kami dapat bisa mengikuti kehendak-Mu. Bapa, kami ingin berdoa untuk gereja kami GPIB Zebulon. Tuhan kiranya berkati Pendeta Meska sebagai Ketua Majelis Jemaat dan juga Pendeta Fiska sebagai Pendeta Jemaat di Bajem Esra Tiang Wangkang. Berkati kedua pendeta ini ya Tuhan, agar mereka dapat melayani jemaat dengan baik. Berkati juga kehidupan pribadi dan juga pelayanannya Bapa. Berkati juga majelis-majelis yang membantu di dalamnya, agar mereka dapat melayani jemaat Zebulon dan Bajem Esra Tiang Wangkang dengan seturut kehendak Allah. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan. Tuhan, berkati Presiden kami beserta menteri-menteri dan juga petugas pemerintahannya Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa, kami masih memerangi COVID-19, biarlah Tuhan selalu melindungi kami, agar kami terhindar dari COVID-19 ya Tuhan. Dan juga Tuhan ingatkan kami supaya kami menjadi rakyat yang taat, supaya kami tidak menyakiti sesama kami melalui virus COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa tetap bisa melihat keluarga kami, keluarga kerabat kami, rekan kami ya Tuhan. Selalu sehatkan kami ya Bapa, hindari kami dari segala sakit penyakit. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk dunia ini ya Tuhan. Banyak sekali hal yang mengkhawatirkan kami, peperangan, bencana alam. Bapa, sedih hati kami Tuhan ketika kami melihat dunia seperti itu. Tuhan, kiranya selalu lindungi kami Bapa, selalu ingatkan kami supaya kami tidak melakukan hal-hal yang mengecewakan Engkau ya Bapa. Bapa, dunia ini adalah ciptaan-Mu, jangan biarkan kami berbuat sesuka hati kami Bapa. Ingatkan kami agar kami dapat mengkoreksi diri dan juga dapat mengasihi satu dengan yang lainnya, dapat saling membantu, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya Bapa. Bapa, untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, Tuhan kiranya selalu lindungi mereka, hiburkan mereka ya Tuhan jika di antara mereka ada yang berduka. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan atas kasih yang Tuhan berikan melalui orang tua kami, sehingga kami bisa bertumbuh dengan baik. Tuhan, terima kasih juga memberikan orang tua kami pekerjaan, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan kehidupan kami ya Bapa. Bapa, jadikan juga kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang patuh, yang hormat akan orang tua kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah yang patut Allah banggakan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan kiranya boleh sembuhkan mereka, jamah Tuhan penyakitnya, agar mereka dapat bergabung dalam ibadah IHMPA minggu depan. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang berulang tahun seminggu ke depan. Tuhan, terima kasih atas usia baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah kiranya di usia baru mereka ini, mereka dapat
bertumbuh imannya dalam Tuhan. Bapa, kami juga yang berdoa untuk pendidikan kami. Walaupun kami masih sebagian bersekolah secara online, Tuhan kiranya jangan mengurangi sukacita kami untuk menuntut ilmu. Biarlah kami dapat berprestasi dan dapat belajar untuk menjadi anak-anak penerus bangsa ini ya Tuhan. Bapa, banyak hal yang hendak kami sampaikan, tapi Tuhan, kami tahu Tuhan sudah lebih tahu apa yang kami butuhkan dan apa yang pantas untuk kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami minta pada saat ini hanya bisa terjadi hanya atas kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Sampai jumpa dalam ibadah IHMPA minggu depan.